sama si JP ini malah diserahkan sama orang lain, uangnya dikantongi secara pribadi. Mungkin kepala desa juga keberatan ya kan? Hai, mari bahas kasus kriminal Tanah Karo. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang cukup menarik untuk kita bahas, di mana nilai kerugian negara disebut-sebut mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Dan terhadap saksi pada kasus ini dipaksa jemput oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Karo lintas provinsi dari Kabupaten Karo ke Provinsi Bangka Belitung. Yuk kita bahas. Tapi sebelum kita bahas kasus ini, yuk kita lihat kembali jajaran kasus korupsi di Tanah Karo dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Pada tahun 2020, Kejari Karo berhasil menangkap seorang buronan koruptor dari Tanah Karo, di mana di sini nilai kerugiannya sekitar 633 juta. Di tahun 2022, mantan Kadispora Karo ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan kerugian mencapai 1,6 miliar terkait kasus pembangunan GOR di Stadion Samura Kabanjahe. Tahun 2023, Kejari Karo berhasil eksekusi 3 tersangka terpidana kasus korupsi di Sduk Capil dengan kerugian sekitar 793 juta rupiah. Dan di tahun 2025 terdapat 2 kasus korupsi di mana kerugiannya mencapai miliaran rupiah. Itu bukan angka yang kecil ya teman-teman, itu cukup untuk membesarkan Tanah Karo dari segi infrastruktur mungkin. Yuk mari kita bahas. Kasus pertama itu terjadi sekitar bulan Mei lalu, dan nilai kerugiannya itu sekitar 1 miliar dengan 3 tersangka. Kasus ini adalah kasus penyaluran pupuk subsidi yang harusnya disalurkan, tapi malah dikorupsi sama mereka. Dan kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus yang berhubungan dengan kecamatan, terutama desa-desa di Kabupaten Karo, di mana nilai kerugiannya mencapai 1 miliar lebih dari tahun anggaran 2020 ke tahun 2025. Kasus dugaan korupsi kali ini berasal dari CP Ersada Persada Arih, di mana JP selaku pemilik dari CP ini melakukan banyak negosiasi kepada desa-desa kecamatan Kabupaten Karo. Nah, dari hasil negosiasi ini, JP berhasil meraup uang senilai 1,3 miliar, di mana uang 1,3 miliar ini tadinya akan dianggarkan untuk pembuatan website dan profil desa di tiap-tiap desa yang dia sepakati kontrak kerjanya. Dari tiap desa sendiri sudah menyepakati dengan menulis sebuah kontrak kerja, di mana kontrak itu dibayar penuh tanpa kurang sepeser pun. Namun sama JP, setelah kontrak itu dia terima, dia malah subkontrakan ke pihak ketiga. Jadi bukan dia yang mengerjakan profil desa atau website ini tadi. Nah, di mana sih letak pelanggaran atau letak kasus korupsi dari perbuatan si JP pemilik CP Ersada Persada Ari ini? Ini dia fakta-faktanya. Banyak kepala desa dari desa-desa yang ada di Kecamatan Kabupaten Karo ini setuju untuk mengikat kerjasama kepada CP Ersada Ari, di mana kesepakatan ini mereka sepakati dengan pembayaran